Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah, sebut saja kasus ya. Dan kebetulan ini saya pakai baju merah gitu ya. Artinya ini adalah berita yang menurut saya hot lah ya. Kasus mengenai sebuah asuransi Kresna Life Insurance atau asuransi jiwa Kresna gitu deh ya. Asuransi ini sudah beberapa tahun yang lalu bermasalah gitu ya. Dia tidak bisa membayar klaim dalam hal ini dari para nasabahnya, sebut saja begitu ya. Kenapa? Nah, inilah yang kita mau diskusikan. Kresna Life ini menawarkan produk, tepatnya namanya saya lupa. Saya pernah mewakili seorang teman saya ketika dia bermasalah dengan, bukan dianya ya, Kresnanya bermasalah terhadap dia karena dia mau cairkan uangnya, tidak bisa ya. Sehingga harus ditempuh dengan cara ini, cara itu. Sempat Kresna mau digugat pilot dan segala macam gitu ya. Saya lupa ingat karena nggak saya tanya lagi lebih detail. Akhirnya dia menerima hanya sebagian gitu ya. Karena sebagiannya berapa juga saya lupa gitu ya. Dari Kresna ini. Ya, untung saja uangnya tidak terlalu besar. Tetapi ada orang yang menaruh uangnya sampai miliaran. Nah, nanti kita lihat ya. Itu nggak bisa. Kalau yang kecil mungkin bisa diprioritaskan dulu. Bahkan waktu ikut negosiasi, saya tahu kalau ada orang yang sakitnya sedang sakit keras, bisa diprioritaskan untuk dibayarkan. Waktu itu kan OJK sudah turun tangan. Nah, akhirnya setelah bertahun-tahun berlarut-larut tidak selesai-selesai, baru-baru ini OJK resmi mencabut izin usaha asuransi jiwa Kresna atau Kresna Life. Kita lihat sini beritanya CNBC ya. Di sini dikatakan breaking news, OJK cabut izin usaha Kresna Life. Waduh, dicabut akhirnya ya. Di sini dikatakan OJK mengumumkan pencabutan izin usaha Kresna Life karena sampai batas akhir rasio solvabilitas RBC tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan sesuai aturan berlaku. Nah, di dunia asuransi ada rasio solvabilitas RBC yang artinya dalam bahasa sehari-hari begini deh. Setiap perusahaan asuransi harus memenuhi sebuah limit RBC tertentu. Untuk apa? Nah, begini. Kalau di bank ada satu parameter juga yang harus dipenuhi. Kalau parameter itu dipenuhi artinya bank itu sehat. Nah, begitu juga di asuransi. Di sini namanya RBC, Risk Based Capital ya. Nah, apa itu Risk Based Capital? Gampangnya aja deh. Daripada pusing-pusing. Kalau sebuah asuransi risk based capitalnya minimum memenuhi syarat yang ditentukan oleh OJK, maka jika seluruh, ini biar gampang ya, seluruh pemegang polis rame-rame mencairkan polisnya, maka asuransi itu bisa menangani penarikan dana yang mungkin saja diakibatkan oleh gosip yang tidak bagus. Asuransi itu udah mau bangkrut lu. Tarik misalnya. Kalaupun itu dilakukan bersama-sama, maka kalau dia memenuhi risk based capital, maka dia bisa melakukan penarikan atau mengentertain istilahnya penarikan yang dilakukan oleh para nasabah. Tetapi jika risk based capitalnya itu jauh di bawah, kalau orang mau tarik, nggak usah semuanya, sebagian besar aja ya, separuh aja ya, langsung kolaps itu, nggak bisa bayar, kira-kira gitu. Nah, sepertinya di sini, ketika Kresna Life beroperasi, ini dugaan saya ya, OJK tidak setiap saat mengecek RBC-nya Kresna Life.
Malah saya curiga juga tidak mengecek RBC-nya perusahaan-perusahaan asuransi lainnya. Sehingga begitu ini terjadi, ya sudah. Ini kan bukan satu-satunya kasus asuransi kan. Sebelumnya ada Bumi Putra. Wah, masih banyak lah, ngeri lah kalau disebut satu persatu. Nah, ini menarik juga ya menurut saya. Saya tidak 100% menyalahkan OJK ya. Tapi OJK dalam hal ini juga harus ikut bertanggung jawab. Sebab kan izinnya diberikan oleh OJK. Maka OJK juga harus mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi yang ada. Jangan begitu sudah kolaps baru OJK sibuk turun tangan. Jadi buat apa dong OJK memberikan kayak seperti stempel. Oh, ini aman karena di bawah pengawasan saya. Itu menurut saya loh ya. Nah, oleh karena itu mungkin sekarang OJK mau menunjukkan tanggung jawabnya. Mungkin loh, ini kan saya kan berandai-andai. Oleh karena itu, dicabut izin usahanya. Loh, Pak, kalau dicabut izin usahanya, bagaimana bayar dong? Sekarang aja dia masih berdiri belum dicabut, nggak bisa bayar gitu ya. Bahkan ketika OJK kasih batas akhir untuk mereka tambah modal supaya memenuhi RBC, tidak dilakukan juga. Ya, nah di sini yang memberikan keterangan itu Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiono. Waduh, oke. Jadi disampaikanlah tuh, ya ini Jumat lalu nih, 2 hari yang lalu nih ya. Karena OJK sudah memberikan batas waktu yang sudah final lah gitu ya. Dan Kresna Life tetap tidak mampu menunjukkan komitmen penambahan modal dari para pemegang saham, khususnya para pemegang saham pengendali, ke escrow account yang ditentukan oleh OJK, ya. Dan ya itu dia, banyak komplain-komplain dari para nasabah yang sudah menunggu lebih dari 2 tahun lah hitungan saya ya. Akhirnya, selain menutup Kresna Life, OJK menetapkan perintah tertulis. Ini dia, ini yang baru akhirnya OJK menunjukkan tajinya. Iya dong, karena kan dia yang mau nggak mau juga harus ikut bertanggung jawab atas kolapsnya Kresna Life yang selama ini diawasi, ya kan? Nah, di sini OJK menetapkan perintah tertulis yang memerintahkan PT Duta Makmur Sejahtera, PT DMS, selaku pengendali dan kepada pihak tertentu. Seperti siapa? Michael Steven selaku pemegang saham. Kemudian Kurniadi Sastrawinata selaku direktur utama. Antonius Indradi Sukiman selaku direktur dan Henry Wongso selaku direktur untuk bersama-sama mengganti kerugian Kresna Life. Waduh, ini baru pertama kali loh saya dengar hal seperti ini. Apa benar begitu ya? Ini tanggung renteng gitu, ya, tanggung renteng. Untuk apa? Untuk mengganti kerugian. Wish. Pelanggaran terhadap perintah tertulis memiliki dampak pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak melaksanakan perintah tertulis dimaksud, kata Ogi. Wih, seram ini. Jadi kalau orang-orang itu tidak ganti rugi, pidana, penjara lah. Nah, di sini dikatakan OJK mencatat klaim polis tertunda Kresna Life sebesar 5,2 triliun. Terbagi menjadi 2 golongan pemegang polis individu dan kelompok. Yang individu menempati posisi jumlah terbanyak dengan total 4.500 orang. Adapun 4.500 orang itu memegang kurang lebih 7.000 polis Kresna Life. Artinya ada orang yang punya lebih dari 1 polis, ya kan? Sementara itu, pemegang polis kelompok hanya berkisar 81 polis. Namun pesertanya mencapai ribuan dengan total jumlah nilai klaim sebesar 20 miliar. Kecil lah ya. Dengan begitu Kresna Life berkewajiban untuk membayar yang tadi 5,2 triliun ya. Namun OJK menilai kemampuan keuangan Kresna Life
saat ini tidak cukup untuk membayar keuangan tagihan tersebut. Makanya dia minta itu tadi, pemegang saham lah, direktur, untuk ganti rugi. Mati deh. Mateng ini. Kemudian kalau saya lihat lagi, biasa kan saya lihat dalam beberapa berita untuk melihat kebenarannya berita ya. Di sini saya ambil dari Detik Finance, dikatakan OJK desak pemegang saham dan direksi Kresna Life bayar ganti rugi. Kira-kira beritanya sama ya, selain mencabut izin usaha Kresna Life ya, juga meminta pemegang saham hingga jajaran direksi, terutama yang pengendali ya, untuk membayar ganti rugi ya. Nah, di sini yang menarik dari Detik Finance adalah dikatakan bahwa sama lah ya. Ya, akan ada dampak pidana kalau tidak dilakukan keputusan OJK itu untuk para pemegang saham dan direksi ganti rugi. Ya. Tapi tidak jelas ini pidananya berapa tahun gitu ya. Ya bisa pilih. Mau bayar nggak tuh 5,2 triliun atau pilih masuk penjara? Ya nggak tahu lah, mudah-mudahan dia pilih bayar ya. Karena katanya OJK sudah memberikan waktu yang cukup kepada Kresna untuk memperbaiki kondisi keuangan, tetapi tidak juga tercapai ya. Yang sebelumnya dijanjikan katanya di sini penambahan modal tidak dapat dilaksanakan. Ya makanya sekarang diminta udah ganti rugi aja deh kepada para pemegang polisnya ya. Oke, itu sama lah ya kira-kira. Nah, tapi yang menarik ini nih yang terakhir nih. Ini yang terakhir dari website Persia, Peristiwa Indonesia singkatnya ya. Ada juga yang sama di website inilah.com, tapi ini agak menarik bahasanya. Di sini kalau saya lihat ya, bentar. Judul beritanya, inilah surat terbuka korban asuransi jiwa Kresna Life untuk Menko Polhukam Mahfud MD. Wah, Pak Mahfud ini sekarang menjadi orang yang sering dicurahkan, menjadi objek curhatan gitulah ya kira-kira. Wah, ini gambarnya serem ini. Ini gambar Plang RIP, Rest in Peace. Artinya ada yang meninggal nih ya. Ini ada disebut malah nih ya, korban meninggal Kresna Life. Wih, miris ya kalau benar ini ya. Jadi beli asuransi malah dia meninggal. Wah, kira-kira gitulah ya. Nah, di sini kalau saya coba lihat sebentar nih, coba saya perbesar gambarnya ya, mau lihat namanya nggak kelihatan nih namanya. Pokoknya ada nih ya namanya ya. Nah di sini yang menulis surat kepada Pak Menko Polhukam namanya Adi Saputra. Dikatakan bahwa keluarganya Adi Saputra ini adalah salah satu dari ribuan korban Kresna Life ya, yang menaruh seluruh tabungannya, tabungan kami, tabungan keluarga berarti, berjumlah miliaran di PT Asuransi Jiwa Kresna. Karena Kresna menjamin aman produk mereka dan juga dilindungi OJK. Nah, ini dia nih. Makanya bahaya nih kalau ada asuransi yang sebenarnya harusnya dijamin oleh OJK tetapi begini gitu ya maksudnya. Ketika ditawari produk, katanya produk asuransinya Kresna lah ya, salesnya itu menjelaskan bahwa produk asuransi yang ditawarkan adalah tabungan berjangka. Ya, padahal bukan begitulah ya. Memang ada investasinya yang dimasukkan ke reksadana, tapi ya nggak bisa dibilang 100% itu adalah tabungan berjangka. Tetapi bisa saja disebutkan seperti itu sih ya. Jadi di waktu dijual produk asuransi dia bilang ini adalah tabungan berjangka dengan bunga tetap per bulan. Ya, ini bukan investasi. Nah, ini juga aneh sebenarnya ya. Kecuali produk asuransinya itu bukan ditaruh di reksadana, ditaruh di deposito misalnya ya. Mungkin saja bisa menghasilkan bunga tetap per bulan. Tetapi kalau ditaruh di deposito, pasti bunganya tidak akan lebih besar daripada bunga deposito dong. Intinya, investasi yang ditawarkan ini, atau disebutnya tabungan berjangka ini,
menghasilkan bunga tetap per bulan yang pastinya lebih besar dari bunga bank. Nah, di sini kan kalau Anda mau jeli harusnya curiga dong. Bisa dapat bunga lebih besar ini dari mana? Tapi oke deh, namanya korban kan mungkin nggak teliti ya. Juga katanya aman dan dijamin modalnya tidak akan hilang katanya. Kemudian marketing ini juga menjelaskan bahwa ya biasalah bahwa Kresna Group ini dimiliki oleh Michael Stephen, ya kan? Ingrid dan Kurniadi Sastrawinata punya banyak aset. Dari gedung Kresna di SCBD, memang gedungnya bagus lah ya. Farmers Market, baru tahu juga ini saya kalau Farmer Market ini miliknya Michael Stephen dan teman-teman, entahlah ya. Dan Dennis Restoran, kalau Dennis saya tahu miliknya Pak Michael Stephen. Dan banyak perusahaan subsidiary lainnya kuat secara keuangan katanya ya. Nah, katanya di sini karena keluarganya yang tadi yang nulis surat siapa tadi Adi Saputra percaya gitu ya. Maka dan juga mereka percaya prinsip asuransi yaitu memberikan perlindungan ketika terjadi risiko seperti sakit, meninggal, dan dana pensiun serta aman karena diawasi OJK, maka dia masuk ya, menaruh seluruh tabungannya ke PT Asuransi Jiwa Kresna ya. Karena tadi ini punyanya Pak Michael Stephen, Ingrid dan Kurniadi Sastrawinata ya. Nah, dan punya gedungnya bagus di SCBD, Farmers Market, Dennis dan lain-lain ya. Mereka intinya mengalihkan tabungan itu, ya mungkin tabungannya itu kan bunganya kecil ya, dialihkan ke asuransi Kresna ini ya supaya tenang ketika terjadi risiko, karena kalau meninggal dapat uang jaminan, bunga bulanan juga ada gitu. Tapi kenyataannya berbanding terbalik. Ketika Kresna gagal bayar, bahkan menolak mencairkan tabungan mereka. Ya, di sini mereka kenapa mengadu kepada Pak Mahfud? Karena katanya, intinya nih ya, di sini di beritanya, OJK yang katanya mengawasi Kresna terbukti melempem katanya, dan tidak bisa membantu penyelesaian masalah para korban Kresna. Makanya ada pertanyaan, kenapa harus sekarang baru diperintahkan? Kenapa nggak dari dulu? Benar juga sih ya. Kalau saya kan maunya kalau saya taruh uang juga di Kresna Life, begitu bermasalah OJK bilang nggak mau tahu, sekarang juga taruh uangnya. Nah baru sekarang, baru 2 tahun lah ya kira-kira baru diperintahkan seperti ini. Sehingga akhirnya ayahnya itu pada kondisi yang kurang sehat, padahal setahu saya waktu penyelesaian masalah ini bahkan sudah lebih dari 2 tahun nih ya. Harusnya yang sedang sakit diutamakan, tapi ternyata enggak loh ya ini ya. Tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik ya, karena Kresna nggak bisa bayar ya. Akhirnya ayahnya meninggal. Kasihan ya. Kasihan sih kalau saya bilang, kasihan banget ya. Oke deh. Nah, ketika ayahnya meninggal, ini meninggalnya di tahun 2020 ya, 25 Maret 2020. Mereka berpikir karena ada polis di asuransi Jiwa Kresna, mereka mengajukan klaim ya. Kan asuransi juga punya reasuransi kan, jadi maksudnya reasuransi, asuransi itu wajib mengasuransikan kembali ke perusahaan reasuransi ya. Jadi mereka pikir tenang nih, jadi kalau ayahnya meninggal dia klaim ke Kresna pasti dibayar. Tetapi jawabannya sungguh mengejutkan dengan alasan telatlah ininya ya. Padahal waktu itu kan lagi pandemi, katanya klaimnya itu diberikannya terlambat 15 hari ya. Wah, dan segala macam lah dengan alasan ada pandemi, banyak macam katanya ya. Intinya ditolak lah ya. Nah sehingga mereka ya gimana ya, dia sudah ikuti semua prosedur untuk mendapatkan penggantian gitu ya, akhirnya tidak bisa. Nah PKPU pun
sepertinya juga tidak bisa menjawab kebutuhan para korban. Ya akhirnya ya tadi yang namanya OJK ini mengambil keputusan yang menurut saya cukup tegas ya. Karena para korban ini setahu saya juga pada lapor ada yang ke Polda Metro, ada yang ke Mabes Polri gitu ya. Tapi ya pengusutannya lambat juga ya. Nah, dikatakan juga di sini semua laporan LP itu mau ditarik satu berkas ke Mabes ya. Wah, jadi pokoknya berbelit-belit lah mereka untuk mendapatkan ganti ruginya ya. Jadi oleh karena itu di sini mereka minta tolong Pak Mahfud ya untuk membantu mereka ya. Jadi inilah ironisnya orang yang mau hidup tenang karena merasa sudah menaruh uangnya di perusahaan asuransi, tapi ketika sakit dia tidak bisa mencairkan uangnya, bahkan sampai meninggal pun tidak bisa mencairkan uangnya. Ya. Jadi ya ironis. Masuk asuransi maunya hidup nyaman, tenang gitu ya, tetapi kenyataannya tidak. Mudah-mudahan peristiwa ini ya tidak membuat perusahaan asuransi lainnya berdampak. Maksudnya ya kita kan sudah lihat ya ada beberapa kejadian-kejadian ya. Sebelumnya AJB, ada lagi asuransi lain dah. AJB Bumi Putra maksud saya, dan juga sekarang Kresna Life gitu ya. Jangan sampai membuat masyarakat jadi kapok, tidak mau ikut asuransi gitu. Kasihan kan, karena ada juga perusahaan asuransi yang benar-benar benar gitu. Kalau yang brengsek memang harus ditindak seperti ini. Jadi itu saja saran saya. Ya, hati-hatilah kalau Anda mau beli produk asuransi ya, jangan hanya dengar janji manis salesnya. Anda harus lihat track record dari perusahaan asuransi itu, ya. Sudah berapa lama di Indonesia, pemiliknya siapa. Nah, pemiliknya siapapun ini juga tidak menjamin kan, karena ini pemiliknya orangnya punya asetnya banyak, bagus, tapi tetap aja gitu ya. Ya, saya nggak enak lah ngomong ini ya, ngomong merek gitu ya. Pokoknya Anda mesti hati-hati aja kalau pilih produk asuransi. Cari yang benar-benar track recordnya terpercaya. Oke? Jangan sembarangan pilih. Ya. Karena banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang mungkin ketika saya ditawarkan baru dengar tuh namanya misalnya ya. Tapi mengatakan ini bukan berarti saya mengecilkan perusahaan-perusahaan asuransi baru. Selama perusahaan asuransi baru itu juga bagus ya silakan saja. Intinya kalau saya mau memakai slogan TVRI zaman-zaman tahun jebot gitu ya, teliti sebelum membeli, kira-kira itu. Oke, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.